Perbaikan alat, alat peraga halilintar melalui Zoom meeting. Saya Nana Herviana yang akan membantu jalannya acara pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga arahan dari Bapak Direktur, keempat paparan peningkatan kapasitas pengelola Science Center, perawatan dan perbaikan alat peraga, yaitu halilintar dari Bapak narasumber, serta sesi diskusi yang akan dipandu oleh moderator, kalimat doa, dan 6 penutup. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita bisa lebih semangat lagi dan cinta tanah air. Mohon bantuannya, Mas Dwi. Baik, terima kasih Mas Biarto. Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dan arahan dari Bapak Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi, Bapak Asep Wiswoko. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, pertama puji syukur kita eh, sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hari ini bisa bertemu secara virtual dalam rangka untuk menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengelola Science Center. Kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita dari rekan-rekan di PT Taman Pintar yang nanti akan berkenan untuk memberikan sharing terkait dengan bagaimana cara mengelola alat peraga halilintar. Mudah-mudahan dalam pertemuan hari ini eh, kita dapat banyak ilmu dan pencerahan tentunya dari Bapak narasumber kita nanti. Dan dalam acara ini juga silakan Bapak Ibu dari Science Center yang lain untuk bisa saling bertukar informasi, saling berdiskusi. Harapan kami agar pertemuan hari ini bisa menjadi pertemuan untuk saling memberikan sharing ya terkait ilmu maupun juga pengelolaan peralatan alat peraga. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan saya ucapkan terima kasih kepada tim Direktorat KRI yang sudah menyediakan fasilitas untuk pertemuan hari ini. Demikian Bapak Ibu, semoga pertemuan dan diskusinya bisa berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas sambutan dan arahannya. Baik Bapak Ibu, sebelum menuju acara selanjutnya, mohon izin Bapak Ibu untuk membuka kameranya karena kita akan berfoto bersama. Mohon bantuannya Mas Fajar. Baik, Bapak Ibu, sesi foto akan segera saya mulai. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alia. Masih di mood Mbak Nana? Oh iya, maaf. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu paparan peningkatan kapasitas pengelola center, perawatan dan perbaikan alat peraga halilintar oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ramdan Nugroho dan yang akan dipandu oleh Mas Wiarto. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nana. Perkenalkan saya Dwi Arto dari Direktorat Kemitraan Riset Inovasi BRIN. Perkenankan saya akan memoderasi dalam sesi paparan dan diskusi nanti. Untuk itu sebelum kita mulai saya akan eh, memperkenalkan narasumber kita pada pagi ini yaitu Bapak Ramdan Nugraha. Ini menjadi teknisi di Taman Pintar sejak tahun 2010 dan pernah mengenyam pendidikan di STT NAS Yogyakarta dengan konsentrasi teknik elektro arus kuat. Nah, untuk itu eh, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Ramdan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa didengar suara saya? Bisa didengar Ya, ya? jelas Pak. Ya, jelas Pak. Nah, terima kasih atas perkenalannya Pak Dwi. Perkenalkan nama saya Ramdan. Saya teknisi Taman Pintar dari 2010. Mohon izin untuk sharing pengalaman saya selama jadi teknisi di Taman Pintar, khususnya untuk alat peraga halilintar ini ya Bapak Ibu. Pertama-tama ini alat peraga yang ada di Taman Pintar ini dulu buatan PT Iptek, mungkin sama dengan alat peraga yang di tempat Bapak Ibu masing-masing ya Bu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Di sebelah kiri bawah itu ada nama dan kontak person saya, ada nomor HP dan email barangkali untuk selanjutnya membutuhkan tanya jawab atau komunikasi dengan saya secara pribadi bisa ke kontak saya sebelah kiri itu ya Bapak Ibu. Baik, langsung saja kita refresh dulu ya untuk pengetahuan dasar dari alat peraga halilintar ini juga ya. Untuk ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham sekali teori dari alat peraga halilintar ini. Ini untuk refresh aja sedikit. Saya bahas dari awal lagi mengenai dasarnya alat peraga halilintar ini ya Bapak Ibu. Untuk alat peraga halilintar ini merupakan perangkat demonstrasi tegangan tinggi yang menghasilkan busur listrik bergerak yang tampak memanjat. Jadi kalau di dunia internasional mungkin alat peraga ini lebih dikenal namanya Jacob's Ladder ya. Jadi ada kayak tangga memanjat ke atas. Nah, ini karena bentuk busur listriknya itu nanti akan bergerak ke atas seperti naik tangga seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti efek visual ini memang tidak dramatis dan sering kita lihat dalam film-film fiksi ilmiah di zaman dulu ya, dan di laboratorium sains sekarang. Nah, dulu itu sempat populer di tahun 70-an karena ada film Dr. Frankenstein kalau tidak salah itu yang menampilkan di latar belakang itu ada alat peraga halilintar ini. Jadi sebab populer waktu itu banyak yang membuat untuk
demo di sendiri-sendiri, jadi sangat populer waktu itu. Lanjut Pak Dwi. Berikutnya. Baik, untuk prinsip kerjanya alat halilintar ini didasarkan pada teori fisika busur listrik dan konveksi udara panas. Nah, untuk penciptaan busur listriknya itu, prinsipnya adalah ketika tegangan listrik yang sangat tinggi, itu yang kita pakai itu sekitar 15.000 volt. Itu dari tegangan AC 15.000 volt, itu jadi sekitar 70 kali lipat dari tegangan listrik yang di rumah-rumah biasa ya Bapak Ibu. Kalau di rumah-rumah itu 220 volt. Nah, ini yang kita pakai untuk alat peraga halilintar itu adalah 15.000 volt, jadi tinggi sekali. Nah, itu tegangan tinggi ini dialirkan ke dua elektroda kawat vertikal yang jaraknya paling dekat di bagian bawah. Itu sekitar 1 cm di bagian bawah, nanti semakin ke atas semakin melebar, sehingga berbentuk huruf V yang tinggi. Tegangan tinggi ini akan mengionisasi udara yang di sekitar di antara dua elektroda ini, sehingga akan menciptakan jalur konduktif yang terlihat seperti percikan api atau busur plasma yang sangat terang. Seperti itu. Next, Pak Dwi. Nah, untuk perambatan ke atasnya, pada saat tercipta busur plasma ini akan menciptakan udara yang sangat panas dan memanaskan udara di sekitarnya. Udara panas ini memiliki kepadatan yang lebih rendah, sehingga busur listriknya ini akan naik ke atas mencari udara yang lebih bebas dan membawa serta jalur arus listriknya tersebut ke atas sepanjang elektrodanya ini. Jadi seolah-olah nanti akan menaiki tangga ke atas. Untuk pemutusan dan pengulangannya, saat busur naik, jarak antar elektrodanya akan semakin melebar, membuat busurnya akan semakin panjang dan meningkatkan resistansinya. Akhirnya, tegangan tidak akan cukup untuk mempertahankan busur pada jarak tersebut, dan busur akan padam di bagian atas. Setelah bagian atas padam, tegangan kembali menumpuk di bagian bawah dengan sangat cepat, dan siklus ini terus berulang menciptakan rangkaian busur yang terus memanjat dari bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang masuk ke bagian-bagian komponen utama dari alat peraga halilintar ini. Yang pertama, yang paling utama itu adalah sumber tegangan tingginya. Yang kita gunakan di sini adalah menggunakan trafo yang untuk seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, itu tuh ada gambar pembanding juga. Ini lumayan sangat berat. Itu ada pembanding baterai kecil 9 volt baterai kotak itu, kita bisa mengira-ngira ukuran dari trafonya itu seberapa besarnya. Ini adalah trafo neon sign yang biasanya untuk apa? Neon, lampu-lampu neon yang biasa dibentuk huruf-huruf pada zaman dulu itu sebelum ada LED itu biasanya kan sign itu biasa pakai neon yang dibentuk huruf. Nah, itu trafonya menggunakan ini sumber tegangannya. Ini tegangannya sebesar 15.000 volt. Selain itu ada juga bisa pakai oil burner ignition transformer juga bisa dipakai. Kalau tidak ada ini, tapi lebih mudah didapatkan di pasaran itu adalah yang ini, yang dari neon sign transformer itu atau NST. Seperti itu. Jadi nanti kalau ini ada masa waktu hidupnya, kalau udah waktu hidupnya tercapai bisa berkurang tegangannya, nanti bisa dibelikan yang baru di pasaran juga banyak, tidak sulit untuk mencarinya. Transformer cukup seperti itu. Nanti selanjutnya Pak Dwi. Nah, ini bagian yang selanjutnya itu yang utama dari alat peraga halilintar itu adalah elektrodanya.
Elektroda itu ada 2 batang kawat logam kaku, biasanya itu dari tembaga atau baja tahan karat, yang dibentuk menjadi seperti huruf V yang tinggi. Gambarnya seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut Pak Dwi. Nah, ini rangkaian kontrolnya untuk timer. Yang di Taman Pintar itu sengaja dibuat timer delay untuk agar alat peraganya ini bisa otomatis mati sesuai dengan durasi busurnya itu mencapai puncak. Jadi satu kali durasi sampai puncak, mesinnya otomatis langsung mati. Jadi saat untuk menghidupkannya kembali, pencet lagi tombol saklar on-nya, pencet sekali, alatnya hidup, kemudian busurnya naik ke atas satu periode, langsung otomatis mati lagi. Nah, digunakan alat kontrolnya ini yang terdiri dari saklar push button, kontaktor, timer delay. Nah, ini yang intinya di timer delay-nya ini, dan MCB. Ini seperti itu Pak Dwi. Lanjut. Nah, ini yang berikut adalah rangka atau basisnya. Ini terbuat dari kayu dan akrilik untuk menahan transformator dan elektrodanya dengan aman. Lanjutnya. Untuk perawatan alat, ini memang untuk alat peraga halilintar ini sangat sangat awet, jarang sekali rewel. Jadi untuk perawatannya itu yang rutin tiap minggu itu hanya pembersihan. Yang pertama pembersihan secara berkala itu setiap minggu. Yang kemudian pengecekan rangkaian kontrolnya itu tiap minggu memang dicek rangkaiannya berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian trafonya juga dicek berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian elektrodanya juga kalau udah kotor, elektrodanya nanti bisa dicek, dibersihkan. Untuk perawatan rutinnya seperti ini, yang setiap minggu kita lakukan itu yang intinya itu pembersihan, pengecekan kontrol, trafo, dan elektrodanya. Ini untuk penggantian push button seperti ini ya. Bentuknya yang saklarnya itu, saklar push buttonnya itu seperti ini. Nah, ini alat ini yang paling sering diganti. Biasanya itu sekitar 3 bulan itu udah minta diganti karena memang frekuensi penggunaannya di taman pintar kan sangat tinggi ya frekuensinya, jadi sering banget dipencet on terus itu, jadi lama-lama kutub-kutub kontaknya itu lama-lama akan aus, jadi perlu penggantian dalam waktu yang di sekitar 3 bulan itu. Oke, kemudian kontaktor, nah ini juga sama seperti saklar push button ini, kontaktor ini juga cukup sering diganti, tapi tidak sesering saklar ya. Kontaktor ini bisa 6 bulan sampai 1 tahun baru diganti. Ini juga kejadiannya juga sama, ini karena fungsinya itu mengontakkan langsung trafo dengan sumber listrik PLN, jadi kemungkinan kutub-kutubnya juga bisa aus untuk jangka waktu yang tertentu. Jadi kalau kutub-kutubnya sudah aus, bisa segera diganti dengan yang baru. Nah, ini yang untuk fungsinya sebagai delay-nya itu, timer delay itu ini namanya timer delay. Yang kita pakai itu bentuknya seperti ini. Fungsinya agar alatnya bisa mati secara otomatis dalam waktu yang kita tentukan. Ini juga jarang rusak, tapi memang sempat beberapa kali diganti juga. Bisa 1 tahun atau 2 tahun itu bisa diganti 1 kali. Ini kalau kembali dulu Pak Dwi. Nah, ini ke tandanya kalau timer delay ini rusak. Biasanya kalau saat alat peraganya tidak bisa hidup atau tidak bisa mati secara otomatis. Jadi saat dipencet on, alat peraganya hidup terus, naik turun terus, nggak bisa mati. Nah, itu tandanya timer delay ini rusak. Jadi kalau udah seperti itu bisa langsung diganti dengan yang baru. Nah, ini
yang kemudian itu untuk perawatan elektrodanya. Nah, ini yang untuk perawatan elektroda ini bisa dilakukan 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Jadi kalau sudah kotor itu bisa segera saja dibersihkan. Nah, ini memang harus diusahakan agar kedua elektroda ini harus dalam kondisi bersih ya. Nanti bisa dilakukan pengaplasan, bisa menggunakan amplas yang halus ya Bapak Ibu, agar kualitas arusnya tetap terjaga, bisa lebih bagus, lebih besar. Kalau kasar nanti permukaannya kasar juga nanti mempengaruhi ke bagian busur listriknya yang tidak bagus. Nah, ini perbedaannya dari yang yang belum dibersihkan ini seperti ini bisa ada korosi kehitaman seperti ini. Nah, ini kalau tembaga kan korosinya hijau kehitaman ya Bapak Ibu. Nah, ini sebaiknya kalau sudah hitam begini langsung dibersihkan saja. Ini yang udah dibersihkan udah seperti warna tembaga yang merah ke kuningan ya Pak. Bisa dilihat perbedaannya di tembaga. Selanjutnya Bapak. Nah, ini selain menarik, alat peraga halilintar juga menyembunyikan bahaya yang cukup tinggi ya Bapak Ibu. Ini yang pertama bisa menimbulkan sengatan listrik yang fatal. Ini bisa kalau tanpa sengaja saat beroperasi kita menyentuh elektrodanya itu, nah itu bisa menimbulkan sengatan listrik, bisa merusak jaringan tubuh, juga bisa merusak jantung juga ya Bapak Ibu. Jadi sangat berhati-hati dalam mengoperasionalkan alat peraga ini. Kemudian bisa menimbulkan luka bakar juga karena busur listriknya ini sangat panas. Jadi kalau kita terkena kulit atau terkena badan itu bisa menimbulkan luka bakar yang cukup serius juga. Selanjutnya bisa menimbulkan bahaya kebakaran. Jadi busur listriknya ini kalau menyentuh bahan-bahan yang mudah terbakar itu bisa menimbulkan bahaya kebakaran. Sangat memudahkan untuk membakar semacam kertas atau bahan-bahan yang mudah terbakar. Kalau terkena busur listriknya ini bisa terbakar. Selanjutnya ada bahaya radiasi ultraviolet dan ozon juga. Nah, ini radiasi ultraviolet itu karena busur listriknya itu sangat terang. Nah, ini kalau dilihat secara langsung dengan mata yang telanjang dan jarak dekat, itu ada kemungkinan mata kita teriritasi. Jadi sebaiknya diberi jarak yang cukup untuk alat peraga dengan penggunanya. Dan selain itu ada juga sebelumnya Bapak, yang ozon itu, nah itu selain ultraviolet itu ada juga ozon yang bisa dipancarkan ke udaranya. Jadi kalau sebaiknya alat peraga halilintar ini ditempatkan di tempat yang mempunyai sirkulasi udara yang cukup. Jadi gas ozon yang bisa timbul dari percikan api dari listriknya itu tidak terhirup oleh paru-paru, karena kalau terhirup secara langsung terus-menerus juga berbahaya untuk paru-paru kita. Baik, selanjutnya, nah ini kita sampai ke kesimpulan ya Bapak Ibu. Nah, alat peraga halilintar ini adalah alat peraga berbasis listrik yang sangat menarik. Alat peraga ini memang minim perawatan dan tidak mudah rusak. Spare part penggantinya juga sangat mudah ditemukan di pasaran, jadi tidak menyulitkan alat peraga ini. Nah, setelah dari bahaya yang saya sebutkan tadi, makanya untuk faktor keamanannya, perangkat ini harus dibuat dan dioperasikan di dalam wadah pelindung, misalnya akrilik bening. Dan
dalam pengawasan operator yang berpengalaman, dirawat dengan teknisi-teknisi yang berpengalaman juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya bisa langsung ke tanya jawab aja, kita biar lebih ke intinya permasalahan yang untuk perawatannya bisa langsung ditanya jawab aja. Terima kasih Pak Dwi, silakan lanjut aja. Baik, terima kasih Pak Ramdan atas paparannya. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, saya mungkin ingin ada memastikan sedikit Pak. Ini kan tadi ada terkait dengan bahaya, tadi ada bahaya sengatan listrik Pak ya, tegangan tinggi ini. Nah itu selain dengan pemasangan akrilik itu apakah ada instruksi-instruksi lain atau ada metode lain untuk mencegah terjadinya eh, kecelakaan atau sengatan listrik ke orang-orang yang ada di sekitar seperti itu, Pak? Sebetulnya intinya itu memang elektroniknya itu tidak boleh disentuh saat saat dia beroperasi. Intinya seperti itu. Dengan perlindungan dari akrilik aja itu sudah cukup. Dan yang penting kondisi di sekitarnya juga dalam kondisi kering. Jadi kalau ada lantainya basah, akriliknya basah juga itu tidak boleh seperti itu. Jadi ada kemungkinan nanti listriknya mengalir ke cairan itu, seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau masukan. Kalau saya lihat dari data-data ada beberapa SC yang memiliki alat peraga halilintar ini, namun belum bisa berfungsi karena rusak. Mungkin bisa ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kita sharing aja barangkali alat-alat peraga halilintar di tempat Bapak Ibu mengalami kendala, nanti bisa disampaikan aja. Barangkali kami bisa membantu dari situ. Oke Pak, dari Riau Center Pak. Ya, silakan Pak, dari Riau Pak. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kami di Riau Center Pak, kadang halilintar tuh Pak, kadang hidup, kadang mati, kadang tak mau mati dia Pak. Jadi entah entah korsleting listrik atau apa, itulah kurang tahu kisah sekarang nih Pak. Solusinya Pak. Baik, Pak siapa tadi? Pak Satria Pak, dari Ya, Pak SC Riau. Riau Center Pak. Saya coba jawab ya Bapak ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa ditampilkan lagi Pak Dwi untuk yang PowerPoint-nya yang bagian perawatan. Sebentar Pak. Yes. Inikah Pak? Ya, betul. Nah, sebetulnya intinya cuma 4 ini. Jadi kalau ada kendala, Ya. alat peraganya mati, bisa dilakukan pengecekan di rangkaian kontrol dulu. Di rangkaian kontrolnya itu dipastikan berfungsi dengan baik, atau MCB-nya atau kontaktornya. Di situ di rangkaian kontrol dipastikan berfungsi dengan baik. Misalnya kalau kontaktornya kutubnya sudah tidak berfungsi, listrik juga tidak bisa mengalir ke trafo. Jadi dipastikan kalau kontaktornya rusak, nanti alat juga akan. Jadi bisa dicek satu-satu untuk rangkaian kontrol ini dari saklarnya. Kemungkinan saklar juga kalau kutubnya sudah tidak berfungsi, listrik juga tidak bisa mengalir ke bagian trafo dari saklar. Kemudian bagian kontaktornya juga, kalau kontaktor kutub-kutubnya juga rusak, tidak akan mengalir listriknya ke
Kemudian delay-nya, timer delay juga bisa dicek, barangkali timer delay-nya rusak. Nanti kalau timer delay-nya sudah tidak berfungsi dengan baik, itu juga bisa diganti. Nah, kemungkinan yang kedua bisa dari trafonya. Trafo ini juga ada masa hidupnya. Jadi kalau semakin lama dipakai, ini trafo juga akan semakin lemah tegangannya. Ini untuk yang baru itu speknya itu 15.000 volt. Nah, nanti kalau seiringnya waktu dipakai terus-menerus, tegangannya akan berkurang. Kalau tegangannya sudah berkurang, nanti kemampuan untuk menghasilkan busur listriknya itu sudah berkurang lagi. Jadi sangat yang intinya memang di bagian trafo ini, dia memang penghasil tegangan tingginya itu dari tegangan listrik 220, tegangan listrik PLN. Nah, di step up dinaikkan menjadi 15.000 volt. Nah, ini yang bertugas untuk menaikkan itu bagian trafo ini. Jadi kalau trafonya ini rusak atau sudah lemah, ini bisa langsung diganti saja. Itu. Nah, kalau elektroda juga sangat pengaruh. Ini bagian elektroda ini kalau kotor juga nanti busur listriknya itu tidak akan terbentuk. Atau busur listriknya itu terlalu jauh, bisa juga. Jadi busur listriknya itu bukan busur listriknya, elektrodanya itu terlalu jauh, jadi bagian bawah itu biasanya itu sekitar 1 cm. Nah, itu kalau yang buatan yang di tempat kami juga, yang buatan PT ini, jaraknya itu memang lebih dari 1 cm dari bagian bawah. Makanya kami juga kami sempat melakukan modifikasi juga. Yang saya foto itu Pak, bisa minta tolong kita foto yang saya kirim. Iya, baik sebentar Pak. Iya. Kami juga sempat melakukan modifikasi agar jarak yang di paling bagian bawah itu sekitar 1 cm agar busurnya itu mudah terbentuk dengan penambahan ring kawat tembaga juga. Nah, nanti ujungnya ini bisa. Nah, ada tambahan kawat seperti ini biar jarak antara dua elektrodanya ini bisa lebih dekat. Nah, busurnya bisa tercipta dengan mudah. Nanti kalau busurnya sudah tercipta dengan mudah, kalau busur sudah tercipta, biasanya dia akan masuk ke atas juga. Akan seperti itu. Yang foto yang dari terakhir saya kirim itu Pak, ini bisa ditampilkan? Ini Pak ya. Apakah sudah terlihat Pak? Izin Pak. Belum kelihatan ya? Oh, belum. Nah, itu. Ya itu betul, itu sama yang satunya juga Pak. Yang saya zoom. Ini yang di Taman Peter seperti ini. Nah, ini seperti ini yang kami lakukan itu dengan ring, kemudian ujung kawat itu didekatkan satu sama lain agar jaraknya menjadi lebih dekat. Nah, dengan modifikasi ini busur akan lebih mudah tercipta. Jadi kalau sudah tercipta, otomatis nanti busurnya akan naik ke atas mengikuti udara bebas. Oh ya, sama satu lagi ini diusahakan ujungnya itu lebih lancip, lebih tajam biar busurnya juga lebih mudah tercipta. Seperti itu bisa yang dari Riau Pak, siapa tadi? Pak Satria dari Riau Science Center. Iya Pak. Yang kami modifikasi di Taman Mitra seperti ini, mungkin kalau punya Bapak di sana belum dimodifikasi seperti ini, bisa dicoba. Ini terbukti ampuh kalau di Taman Mitra sangat-sangat membantu sekali. Jadi Pak, yang karet ini yang di kami ini terbakar sekarang Pak, perlu diganti atau dibiarkan aja Pak? Karet yang di bawah ini Pak. Ah ya. Bagian apa ya Pak yang terbakar Pak? Agak melepuh sedikit Pak, bekas
terbakar Oh, ya. karena Ya, percikan api itu Pak. tambah. Yang terbakar itu tambah. Ya, mungkin saya tambahin, saya tambahkan sama ini ya. Kita juga pernah terjadi seperti itu, bahkan sampai yang bawah itu timbul garis. Iya, Itu kita perbaikannya, kalau memang tidak punya bahan, itu bahannya bisa dari nilon atau bisa dari akrilik sebenarnya kalau ganti. Tapi kalau nggak punya bahan, itu dihaluskan kembali. Jadi itu mungkin yang ada bekas percikan pasti itu terbakar entah titik, entah garis, entah sampai berlubang mungkin. Nah, itu bisa ditambal menggunakan apa namanya? Eh, yang biasa untuk menambal plastik itu. Plastik steel atau bahan sejenis itu nanti bisa ditambal pakai itu, kemudian dihaluskan kembali. Itu cara termudah sebenarnya. Nah, oh itu iya hampir Pak. sama, kita juga beralahan jadi seperti itu. Tapi kalau punya bahan atau punya apa namanya, punya bahan yang sifatnya tidak menghantar listrik, itu mungkin bisa, tapi jangan kayu mudah terbakar. Kalau bisa, sebenarnya kalau paling bagus itu keramik sebenarnya. Paling Apa bagus, paling bagus apa tadi Pak? paling bagus keramik. Tapi Oh, untuk menyesuaikan lubang itu kita juga sampai sekarang belum dapat. Jadi kita juga masih memakai bahan akrilik. iya. Ya, untuk isolator sebenarnya. Jadi itu mungkin. Seperti itu Pak Sandra. Oke, Pak. Makasih Pak atas apa ya masukannya. Silakan barangkali ada lagi yang mau menanyakan. Silahkan Bapak Ibu, jika ada kendala di science centernya, silahkan. Izin Pak Pontianak, Silakan Ya Pak, Bapak. silahkan Pak. ya, menambahkan mungkin dari rekan Leo tadi Pak di Center Pontianak juga mengalami kendala yang sama terkait dengan alat peraga halilintar Bapak. Kendala di kami itu terakhir eh, batang elektrodanya patah Pak. Artinya satu sisi itu patah sehingga kita belum bisa dapat cari pengganti yang sama dengan yang bawaan alat gitu. Mohon tunjuk Pak untuk batang elektroda mungkin atau alternatif yang ada mungkin di pasaran itu Pak. Terima kasih. Mohon izin saya coba menjawab ya Bapak. Ini untuk elektroda yang bahan tembaga ini bisa menggunakan eh, untuk grounding instalasi listrik PLN Bapak. Di rumah-rumah biasanya untuk groundingnya itu menggunakan eh, kawat tembaga yang seperti ini. Jadi bisa nanti panjangnya bisa menyesuaikan, bisa dipotong untuk sesuaikan ukuran dengan yang di alat peraganya itu. Bisa. Di toko listrik itu banyak Bapak alat untuk grounding namanya. Grounding instalasi listrik. Seperti itu. Grounding instalasi listrik Bapak ya. Ya, betul. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Izin Pak, boleh nanya? Itu berarti pejal Pak itu ya di apa namanya elektrodanya itu Pak ya, nggak berongga seperti pipa gitu ya. Pejal. Pejal. Oh ya, oke oke. Berarti kalau salah satu patah itu berarti baiknya langsung diganti dua-duanya gitu Pak ya, biar apa elemennya sama gitu atau bagaimana, satu aja cukup atau bagaimana Pak? Mohon arahan. Sebaiknya sih memang dua-duanya biar bisa serupa lagi. Tapi kalau memang satu juga sudah cukup. Berarti nanti bentuknya bisa dibuat semirip mungkin dengan yang asli. Baik Pak. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak.
Ayo Eh, silakan. untuk ya, untuk di Taman Pintar sendiri itu pembersihan secara berkalanya itu berapa kali ya Pak frekuensinya? Dan untuk pengecekan rutin rangkaian kontrolnya itu juga frekuensinya berapa kali gitu Pak? Berapa minggu sekali atau berapa hari sekali gitu Pak? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Dari mana Ibu tadi? Ibu siapa? Saya Silvi Pak dari DKRI. Oh, Ibu Silvi. Di Taman Pintar untuk pengecekan rutinnya itu biasanya dilakukan 1 minggu sekali. Karena kalau dari dulu Taman Pintar tutup layanan tiap hari Senin. Jadi itu dimanfaatkan untuk perawatan alat-alat peraga. Jadi biasanya dilakukan perawatan itu sekitar seminggu sekali. Seperti itu Ibu. Jadi untuk pembersihan, pengecekan rangkaian kontrolnya, untuk pengecekan trafo, pengecekan elektrodanya itu dilakukan seminggu sekali. Itu untuk pengecekannya aja ya Bu ya, bukan untuk penggantiannya ya. Kalau penggantian itu biasanya insidental aja. Kalau misalnya saat pengecekan diketemukan saklarnya rusak, nah itu baru diganti. Seperti itu ya Bu ya, Bu Suti. Ya, baik Pak. Terima kasih. Silakan, ada lagi yang lainnya? Emang Izin ini ya Pak, alat gimana? izin Pak. Saya Ya, tanya sedikit Pak. Ini kan biasanya di daerah kan ada kendala ini Pak, listrik yang naik turun bahkan ada sering mati lampu juga. Nah itu kira-kira berpengaruh nggak Pak ke apa namanya ke keawetan dari alat peraga ini Pak? Iya, jelas sekali itu sangat berpengaruh ya. Kalau listrik dari PLN-nya itu naik turun, semua peralatan listrik dari sangat terpengaruh. Bisa jadi cepat rusak seperti itu. Makanya kalau ingin alatnya lebih awet, bisa ditambahkan apa namanya stabil tegangan itu stabilizer start volt namanya. Kalau biasanya itu stabilizernya menyesuaikan kapasitasnya menyesuaikan dengan kebutuhan dari alat peraga ini. Kalau ingin alatnya lebih awet ya Bapak Ibu. Meskipun memang di Taman Mitra juga eh, sering naik turun, tapi masih dalam batas yang sangat-sangat kecil ya. Jadi kami di Taman Mitra tidak menggunakan alat tambahan lain seperti Starform, tidak menggunakan, tapi tetap saya rasa cukup awet juga. Jadi tidak tidak terpengaruh dengan naik turunnya di tegangan listrik PLN. Karena kalau di Jogja ini saya rasa tegangan PLN cukup stabil. Jadi di Taman Mitra tidak menggunakan stabil. Kecuali kalau mungkin di daerah yang kualitas tegangan listrik PLN-nya tidak stabil, silakan untuk menambahkan stabilizer tegangan listriknya. Biar alat beratnya lebih bisa pakai yang 1000 watt stabilizernya. Sudah cukup. Seperti itu. Pak Dwi, silakan. Ada yang lainnya? Memang alat peraga halilintar ini cukup tidak rewel, jadi perawatannya juga tidak begitu menyulitkan, tidak seperti yang minggu kemarin kita bahas itu yang pandegrap itu. Kalau memang pandegrap itu cukup rumit perawatannya. Kalau yang halilintar ini tidak begitu rumit, cukup perawatan rutin aja dan diganti alat-alatnya yang cukup yang rusak-rusak saja. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Ini yang di tempatnya ada alat peraga halilintar ada siapa aja ya? Izin Pak, Itu, ini kebetulan yang kita undang yang ada alat peraga halilintar Pak. oh berarti semuanya Jadi ada mungkin ya? yang hadir kemungkinan semuanya memiliki alat peraga halilintar. Baik, mungkin bisa dicek nanti di sendiri yang apa di tempatnya sendiri-sendiri. Itu mesin halilintarnya itu sudah menggunakan timer delay atau belum? Sudah otomatis mati atau belum? Nah, itu juga kemungkinan dari timer delay itu memang bisa ada kemungkinan rusak di situ. Jadi kalau alat lain masih bagus, trafo bagus, kontaktor bagus, tapi kalau timer delay-nya rusak juga kemungkinan alat tidak akan berfungsi, tidak akan jalan. Nah, nanti bisa dicek langsung dulu melewat apa. Ini kalau teknisi yang sudah paham, nanti bisa di jumper namanya, langsung dulu tanpa melewati timer delay. Jadi kalau dilewatkan tanpa timer delay, mesinnya bisa hidup. Nah, itu kemungkinan berarti timer delay-nya yang rusak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan, Baik, barangkali ada silakan lagi. Bapak Ibu. Sepertinya memang jarang yang mengalami kendala ya di saat peraga ini. Kalau yang di Taman Pintar ini trafonya itu sudah pernah ganti 3 kali selama dari tahun 2017. Nah, dari 2017 itu 2007 maksudnya dari 2007 itu udah pernah ganti trafo sebanyak 3 kali. Karena umurnya memang mungkin jadi sekitar 5 tahun mungkin ya satu trafo itu. Kalau udah 5 tahun itu nanti sangat terasa penurunan tegangannya. Lalu tidak rusak, tapi tegangan outputnya itu sudah lemah, jadi tidak dapat menghasilkan busur listriknya dengan baik. Sekitar 5 tahun sekali. Untuk pembeliannya di marketplace juga sudah banyak, bisa ditemukan di marketplace. Tidak sulit mencarinya. Namanya trafo neon sign seperti yang saya sebutkan tadi di paparan saya. Harganya juga tidak terlalu mahal, masih terjangkau. Izin Pak, untuk trafo itu memang harus ganti ataukah bisa diservis gitu Pak? Mungkin bisa diservis apa entah lilitannya atau bagaimana gitu, apakah harus ganti baru atau bisa diservis seperti itu Pak? Kalau saya sarankan ganti baru aja Pak. Kalau udah di servis itu kualitasnya saya tidak begitu bisa tidak terjamin kualitasnya. Nanti kalau biarpun untuk mengganti lilitannya jangan yang baru misalnya, kalau untuk yang buatan sendiri itu kayak tidak akurat dalam itu. Jadi mungkin tegangannya bisa terlalu tinggi, nanti kalau bisa tegangannya juga kurang. Nanti kalau cuma di servis mengganti lilitan seperti itu
nanti mungkin malah akan boros nantinya. Nanti bisa jadi tidak sesuai harapan juga hasilnya. Kalau saya sarankan lebih baik ganti baru saja. Dan harganya pun tidak terlalu mahal. Harganya nggak nyampe 2 juta, cuma sekitar 1,5 sampai 2 juta. Baik, terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi atau mungkin bisa memberikan masukan buat science center yang lain, silahkan. Untuk speknya bisa dilihat seperti ini ya. Barangkali mau dicatat seperti ini speknya. Bisa difoto. Tegangannya 15.000 volt. Dengan primarinya 220 volt, outputnya dari 15.000 volt. Seperti itu ya Pak, Bapak Ibu. Ya, Nah, terima untuk kasih Pak. dalamnya juga ternyata padat seperti ini. Jadi kemungkinan untuk diservis juga kemungkinan sangat-sangat kecil. Soalnya memang harus dibongkar, dirusak semua, nanti dibuat ulang. Nah itu kemungkinan hasilnya nanti akan lebih mahal daripada beli baru lagi. Siap, siap Pak. Silahkan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan atau mungkin masukan buat science center yang lain. Izin Pak menyambung yang tadi, Silakan Ya, Bapak. silakan Pak. izin untuk yang untuk grounding tadi seperti anjuran Bapak tadi itu saya lihat referensinya itu ada yang dari banyak bahan Pak ya. Ada yang besi, lapis tembaga, besi lapis tembaga atau full chopper gitu. Nah, mungkin rekomendasinya yang mana gitu Pak? Mohon tunjuk. Terima kasih. Yang tembaga murni ya Pak ya, full Full copper. chopper Pak ya. Siap, siap. Yang apaan ya Bapak Satria, yang untuk grounding itu nanti diameter anunya itu menyesuaikan ya Pak ya, nanti disamakan dengan yang aslinya. Siap Pak, siap. Jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Ya. Sama satu lagi Bapak, ini diusahakan nyarinya yang ada ulirnya ya Pak ya, seperti ini. Bagian bawahnya itu ada ulir beratnya ini. Biar tidak repot, nanti tinggal pasang saja. Siap. Kalau yang biasanya di pasaran juga ada yang tanpa ulir. Jadi kalau yang tanpa ulir kita harus membuat ulir sendiri di Senai. Senai harus dibuatkan ulir sendiri Pak.
Baik, Itu Pak. ya, Terima Pak. kasih. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, saya akhiri sesi diskusi kali ini ya Bapak Ibu ya. Izin saya untuk merekap sebentar hasil diskusi kita pada pagi ini. eh, untuk kegiatan kita kala ini terkait dengan perawatan dan perbaikan alat peraga halilintar, yang mana perawatan ini bisa dilakukan secara rutin, yaitu dengan pembersihan, pengecekan rutin, baik itu dari trafo dan elektrodanya. Selain itu, untuk spare part dari peralatan alat peraga halilintar ini banyak tersedia di pasaran, sehingga bisa dengan mudah kita mendapatkan penggantinya. Mungkin itu sedikit kutipan dari saya terkait dengan diskusi kali ini. Akan saya kembalikan lagi ke MC. Silahkan Bu Nana. Baik, terima kasih Mas Duarto sudah memandu acara diskusi pada hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Aram dan Nugraha atas paparan sharing ilmu dan pengalamannya pada hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengalaman juga untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Mas Duarto. Kami persilahkan kembali Mas Duarto. Terima kasih Bu Nana. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk pengembangan dan pengelolaan Science Center di daerah masing-masing. Mohon izin doa saya pimpin secara Islam, dan bagi yang berkeyakinan lain kami persilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazati wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi saraqatul maut. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik Mas Dwi, terima kasih. Alhamdulillah demikian acara pada hari ini, Bapak Ibu. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak Ibu. kasih Pak Hamdan dan Terima kasih tim Bapak Ibu. Izin Al-Azhar. Oh, ada Pak Winarno juga tuh saya lihat. Iya.